Jadi mengikhlaskan utang orang lain itu tidak harus diikrarkan. Jadi tidak harus diikrarkan. Jadi kalau tidak nyaur kemudian kita merasa kasihan, ya udah boleh diikhlaskan tanpa harus datang ke orangnya, utangmu saya ikhlaskan. Nah, tidak usah bilang begitu. Nah, ya berpahala jelas. Maka di antara yang dianjurkan di dalam agama kita ketika ada orang yang punya hutang itu adalah memberikan kelonggaran. Salah satu di antara kelonggaran itu adalah mengurangi nilai hutangnya setengahnya, atau kalau tidak setengahnya apa? Seluruhnya. Dan pahala orang yang ngutangi itu lebih besar dibandingkan pahala orang yang bersedekah. Kenapa? Karena orang yang ngutangi itu jelas orang itu butuh. Tapi ketika kita bersedekah belum tentu orang itu butuh. Maka memberikan pinjaman kepada orang yang butuh itu pahalanya besar. Baik. Monggo. Nah, misalnya sudah utang kemudian kita ikhlaskan, tapi kok mereka lari atau gimana, utang lagi, datang lagi, datang lagi, terus kita maaf dulu, misalnya maaf tuh dulu itu belum disaur. Nah, gitu. Tapi kita sudah mengikhlaskan itu gimana Ustaz? Atau ya baik, terima kasih. Hutang yang dahulu sudah diikhlaskan, tapi tiba-tiba dia datang lagi minta hutang. Ini sebenarnya suul adab, ini adab yang buruk. Nah, tugas yang lama untuk bayar hutang sampai diikhlaskan kok malah hutang lagi. Maka boleh saja bagi kita yang dipinjami sampaikan kepadanya bahwa kalau pinjam uang itu ada tanggung jawab, dan di kesempatan yang lalu sudah dipinjami belum dikembalikan, maka tidak apa-apa sebagai bahan introspeksi diri. Silahkan disampaikan bahwasanya masih punya tanggung jawab yang belum diselesaikan, jangan mengambil beban yang lain. Maka di sini tadi saya sampaikan mengikhlaskan hutang itu tidak harus diucapkan. Karena kalau diucapkan tadi ada tipe orang-orang yang punya adab buruk, diikhlaski kok tak utang meneh. Sehingga tidak usah diucapkan, sehingga ngutangnya itu sebagai pagar biar tidak ngutang lagi. Nah, jadi kalau ada orang ngutang lalu kemudian kita ikhlaskan, tidak usah ngomong, anggap saja itu sebagai pagar biar dia tidak ngutang lagi karena masih ingat punya hutang, sehingga tidak berani datang ke kita. Tapi kalau kita bilang utang saya ikhlaskan, sementara orang itu adabnya buruk, amanahnya buruk, malah kepeneran sesok ngutang meneh, tinggal langganan kan? Nah, tuman nanti. Utangnya kuadrat. Ya, itu utangnya kuadrat, itu tuman. Maka biar tidak tuman, kalau mau diikhlaskan tidak usah ngomong. Lalu kalau dia bayar hutang gimana? Jangan ditolak kalau bayar hutang, diterima. Nah, untuk apa? Bukan untuk kita, karena sudah diikhlaskan. Itu bisa disedekahkan kepada keluarganya, keluarga dia alon-alon datang silaturahim. Utangnya berapa dulu? Nyaur utang 2 juta, ya sudah datang ke sana ngasih putrane 200, besok lagi ngasih putrane 100, ngasih mbahne, udah dikembalikan sebagai bentuk silaturahim atau apa, untuk merekatkan persaudaraan, padahal di TDW. Baik. Kalau sudah meninggal atau tanggung jawabnya gimana? Baik, kalau sudah meninggal tanggung jawabnya gimana? Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih sudah jelas bahwasanya nafsul mukmin mu'allakum bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh hutangnya. Maka di sini membayar hutang itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Jadi ahli warisnya hendaknya melunasi, meskipun ahli warisnya tidak wajib. Ini hanya wajib bagi ahli waris yang mampu. Kalau ahli waris tidak mampu, ya sudah, risiko punya utang kok tidak dibayar. Maka bagi ahli waris yang mampu, maka hendaknya menunaikan hutang orang yang sudah
meninggal tadi. Fadainullah ahaqqu ayyubtu. Hutang kepada Allah pun juga demikian. Nah, jadi hutang itu juga naik kepada sama manusia. Punya hutang belum zakat. Punya hutang belum hutang kepada Allah, menunaikan nadar. Nah, harus ditunaikan juga. Sudah meninggal masih punya hutang kepada Allah, hutang fidyah. Dibayarkan tidak? Dibayarkan. Siapa yang bayar? Ahli waris jika mampu. Ya jelas, harus ikhlas itu. Kalau ahli warisnya tidak mampu, wajib apa tidak? Tidak. Nah, sehingga risiko yang meninggal dunia. Maka sebaiknya kita kalau mau ngutang itu harus mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan ahli waris juga kalau nanti diwarisi hutang. Setelah dihitung-hitung, ini asetnya sudah habis. Kalau kemudian ahli waris harus bayar hutang, maka semua aset terjual lah. Anak putune kon ngopo? Baik. Salam. Berarti itu kan walaupun orang yang diutang itu mengikhlaskan, tetapi si pengutang tadi tetap bertanggung jawab dengan dirinya tadi ya. Yang ini tadi kan dia berarti harus tanggung jawab dengan mengembalikan tadi. Ya, harus meskipun sudah diikhlaskan, kan tidak tahu tadi. Itu tetap wajib untuk membayar. Nah, baru kalau dikasih tahu utangnya saya ikhlaskan, nah itu tidak wajib. Maka tadi saya sampaikan dalam mengikhlaskan hutang itu tidak usah ngomong biar belajar tanggung jawab. Justru ketika jenengan ngomong tidak belajar tanggung jawab malah tuman. Nah, utang meneh. Ki sesuk rasa tak saurak diikhlaske meneh.